Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati, dan sesuai dengan hikmat-Mu ku diberikan apa yang perlu. Suka dan aku bergantian memperkuat iman. Tiap hari aku dibimbing, diberi rahmat-Nya tiap diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Seluruh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, bertemu kita kembali dalam saluran ini Saudara. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai yang daripada Yesus, pertolongan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 50. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Siapakah teladan kita dalam hal sabar, saudara? Yesus Kristus. Pertanyaan ini, hai teman, diucapkan Yesus kepada Yudas Iskariot yang bersekongkol dengan para imam besar untuk menangkapnya, saudara. Yesus tetap sabar walaupun Yudas datang dengan niat jahat untuk mencelakakannya. Tidak ada nada kemarahan sama sekali, apalagi kebencian, saudara. Beda dengan salah seorang muridnya yang langsung menghunus pedang dan menebas telinga salah seorang pengikut imam besar. Kepada Yudas yang mengkhianatinya dengan cara menjualnya, Yesus masih bisa memanggil dengan sebutan hai teman. Teman artinya sahabat, kawan dekat. Suatu sikap sabar tingkat tinggi yang diperlihatkan Yesus, saudara.
Kala itu Yesus tampil sebagai manusia utuh 100% seperti kita ini. Yesus sabar terhadap Petrus. Petrus menyangkal Yesus hingga 3 kali. Pengkhianatan yang sangat menyakitkan hati, saudara. Bagaimana mungkin Petrus bisa berkata tidak mengenal Yesus? Yesus yang adalah gurunya. Yesus yang setiap hari bersamanya. Yesus yang disaksikannya menyembuhkan orang buta, orang timpang, dan wanita yang sakit pendarahan itu. Yesus yang sama di depan matanya sendiri sanggup memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Saudara, bahkan Yesus yang menghentikan badai dan membuat laut yang bergelora menjadi tenang, setiap hari jalan bersama Yesus, makan bersama Yesus, tinggal bersama Yesus. Bagaimana bisanya berucap, aku tidak mengenal dia? Sakit bukan rasanya hati Yesus, saudara. Sedihkah bukan rasanya perasaan Yesus? Apa yang Yesus lakukan terhadap Petrus? Apakah Yesus membencinya? Apakah Yesus mendiamkannya? Bahkan melupakannya, saudara? Tidak sama sekali. Setelah kebangkitannya dari kematian, Yesus masih mau menunjukkan dirinya kepada Petrus, saudara. Hebatnya lagi, Yesus menunjukkan kepada Petrus di tempat mana banyak ikan berkumpul. Yesus sabar terhadap penduduk Yerusalem. Penduduk Yerusalem pernah menolaknya. Suatu perlakuan yang tidak mudah dilupakan begitu saja, saudara. Sangat membekas dan bisa menimbulkan luka hati yang paling dalam. Tetapi Yesus tidak mempersoalkannya. Bahkan ketika Yesus berada di Bukit Zaitun, Yesus sambil memandangi kota Yerusalem. Air mata Yesus berlinang-linang. Yesus menangisi mereka. Yesus membayangkan kehidupan mereka kelak tanpa dirinya, saudara. Yesus sabar kepada para serdadu yang memaku kaki dan tangannya di kayu salib. Apakah kita pernah kena paku? Bagaimana rasanya, saudara? Sakit, bukan? Bayangkan kondisi Yesus saat dia dipaku kaki dan tangannya dengan paku yang sangat besar. Sakitnya bukan alang-alang, saudara. Apakah Yesus mengeluarkan kutuk? Apakah Yesus mengeluarkan sumpah serapah? Tidak, saudara. Yang terdengar adalah Yesus mendoakan mereka, katanya, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teramat mulia hati Yesus, saudara. Mengapa Yesus yang mengambil rupa manusia bisa sabar? Semua karena kasih yang luar biasa. Haleluya. Kasih menyulut kesabaran tingkat tinggi, saudara.
kasih meluluhkan hati manusia, kasih menerbitkan rasa sayang yang luar biasa, kasih mengusir kebencian. Saudara yang dikasihi nama Tuhan, selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Mari kita aplikasikan kasih ini di mana kita berada. Haleluya. Bertemu kita kembali dalam saluran ini, saudara. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan esok hari. Tetap kami bawakan dalam doa setiap para pendengar dimanapun berada. Biarlah tangan kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun melangkah, setiap hari, setiap saat. Haleluya.